Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Jumat Berkah. Selamat hari Jumat, semoga teman-teman semuanya selalu mendapatkan keberkahan, selalu mendapatkan limpahan kemudahan, kesehatan, rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang kecemasan karena overthinking. Ya tentunya di antara kita mungkin ya termasuk mungkin saya sendiri kadang-kadang terjebak pada pola berpikir yang terlampau antisipatif, jadi mengantisipasi segalanya. Sesuatu itu belum terjadi tapi kita mungkin berpikir nanti kalau seandainya nanti misalnya nanti terjadi kayak begini dan seterusnya. Padahal sebenarnya semua itu tidak pernah terjadi atau belum terjadi. Sebenarnya pemikirannya seperti ini atau mengantisipasi segala sesuatu itu sebenarnya baik-baik saja. Asalkan kemudian tidak terlampau mendramatisir. Jadi pembahasan kali ini memang agak ke aspek psikologis ya, tapi tetap akan saya buatkan penyesuaian atau sedikit bergeser, ada sisi-sisi spiritualitas atau mungkin religi di dalamnya. Nah, kecemasan-kecemasan seperti ini ada kaitannya dengan video kita yang sebelumnya ya, video tentang seolah-olah kita akan memikul semua beban di dunia ini dan kemudian lupa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada kaitannya sama itu. Tetapi perbedaannya adalah kita itu seolah-olah mengadakan sesuatu yang itu belum terjadi. Mengandaikan sesuatu. Nah, ini banyak persoalan-persoalan seperti ini yang dihadapi oleh anak zaman sekarang ya, yaitu overthinking. Jadi merasa seolah-olah seluruh dunia itu memperhatikan dia dan dialah sebagai pusat perhatian. Nah, dengan begitu maka dia akan berusaha untuk selalu menjadi perfect, tidak ingin ada celah dan tidak ingin dipandang jelek oleh orang lain. Padahal sebenarnya tidak selalu orang lain itu selalu memperhatikan kita. Mereka ada punya banyak sekali urusan sebagaimana juga kita punya banyak urusan sama dengan kita gitu ya. Nah, kita aja yang kadang-kadang berprasangka seolah-olah semuanya menuntut pertanggungjawaban kita. Kita seolah-olah diharuskan ini dan diharuskan itu. Dan ini tidak jarang membuat kita itu tertekan, stres, dan kemudian malah depresi, memicu kecemasan-kecemasan. Jadi kalau kita kembali ke definisi dari kecemasan, kecemasan itu adalah perasaan resah, gundah yang disebabkan oleh sesuatu yang sebenarnya tidak nyata atau tidak ada, kita yang mengadakan penyebabnya. Atau kalaupun ada penyebabnya, kita kadang melihat penyebab itu secara tidak proporsional. Misalnya dosen pembimbing, mungkin teman-teman yang eh, takut untuk bertemu dosen pembimbing, nanti disalahkan, nanti di jelek-jelekan. Padahal dosen pembimbingnya yang memang memberikan masukan dan masukan itu tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan, tapi di pikiran kita itu seperti sebuah tindakan yang mencelakakan, menjelek-jelekan kita. Nah, itu kita melihat penyebabnya secara tidak proporsional. Maka dari itu, segala berbagai kemungkinan-kemungkinan ini kan sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan karena kita tidak mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi atau yang tidak ada, maka serahkanlah kepada yang maha mengetahui. Allah itu juga maha mengatur semuanya. Jadi jangan khawatir. Nah, itu yang membuat kita dalam kehidupan sehari-hari akan jauh lebih enteng ketika kita percayakan, kita pasrahkan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong tawakal ini memang bukan perkara mudah ya. Kadang yang membuat tawakal itu sedikit lebih mudah ya, itu karena kita memisahkan antara ikhtiar dan tawakal. Kata orang, usahakan dulu setelah itu tawakal. Padahal sebenarnya kalau kita mau lebih enteng, meskipun ini eh,
yang harus dilakukan sedikit lebih berat, tapi kita jadi enteng dari persoalan-persoalan adalah ketika kita berikhtiar, dalam ikhtiar kita itu juga mengandung tawakal. Artinya kita melakukannya dengan sukacita, dengan hati yang riang, dengan hati yang enteng gitu ya. Karena kita merasa bahwa di setiap langkah kita itu tidak ada yang sia-sia, apapun hasilnya. Ya, karena baik atau buruknya hasilnya itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang memperhitungkan. Sehingga dalam melakukan tindakan kita, ya kita selalu percaya di setiap step, setiap belah nafas kita itu ada kehadiran Allah yang Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi kadang orang itu kan berpikir bahwa nanti diupayakan begini-begini, berusaha keras, membuang energi, tenaga, dana, itu jangan-jangan nanti hasilnya gitu-gitu aja atau hasilnya malah buruk. Nah, hasil itu bukan wewenang kita. Jadi di dalam setiap kita melakukan sesuatu, keyakinan kita harus tetap berada pada koridor bahwa penentu hasil itu adalah Allah. Jadi ketika kita melakukan, ya sudah tanpa terbebani oleh hasil itu. Dan kita harus tetap yakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita upayakan selama itu positif, tidak akan ada yang sia-sia. Nah, karena apapun yang kita lakukan selama itu baik, Allah akan memberikan value, akan memberikan nilai atasnya. Misalnya, mungkin kita tidak berhasil lulus ujian dengan nilai yang baik. Tetapi dalam upaya kita belajar, misal belajar mata pelajaran ini, matematika, fisika, atau mungkin di perkuliahan kita mata pelajaran apa atau pokok bahasan apa kita pelajari, setelah selesai apakah lantas yang sudah kita pelajari itu akan tersia-siakan? Sebenarnya enggak. Bisa jadi suatu saat berguna buat kehidupan kita. Bisa jadi ketika kita mendapatkan persoalan, ternyata bisa ditangani dengan apa yang sudah kita pelajari itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai tidak ada yang tersia-siakan. Selama yang kita upayakan itu sesuatu yang positif, itu pasti akan berguna. Ya kecuali kalau di dalam mindset kita, ketika kita belajar itu, tujuannya hanya untuk ujian. Jangan salahkan kalau jika setelah ujian, kita melupakan materinya. Karena apa? Karena pikiran kita sudah terset up, sudah di set up bahwa yang kita pelajari hanya untuk ujian. Maka ujian kita berhasil, nilainya mungkin bagus, tapi kita melupakan apa yang sudah kita pelajari. Ya karena pikiran kita sudah terset up begitu. Tapi coba kalau kita pikirkan lebih luas lagi, bahwa yang kita lakukan ini semuanya pasti ada gunanya. Kan luas berarti kan, ada manfaatnya. Ketika luas seperti itu, maka setelah ujian itu tidak akan hilang. Karena akan kita petik manfaat-manfaat dalam konteks yang berbeda. Nah, demikian kira-kira ya. Semoga bisa diambil manfaatnya dari Jalan Penuh Makna edisi spesial Jumat Berkah kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.